Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita ketemu lagi dalam seri penelitian tindakan kelas. Kali ini kita akan berlatih bagaimana menyusun proposal penelitian tindakan kelas. Ya, kita akan fokuskan pada bab 1, yaitu pendahuluan. Ya, di mana sebetulnya isi proposal itu selain dari pendahuluan, perlu ada kerangka teori yang diletakkan pada bab 2. Juga berikutnya ada metode penelitian ataupun metodologi penelitian itu diletakkan pada bab 3. Bila proposal itu disusun berupa bab, ya. Ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Namun, jika tidak dipisahkan dalam bentuk bab, maka isi dari per bab itu dijadikan satu rangkaian tanpa ada skat bab per bab. Jadi substansinya sama ya. Baik, berikutnya bagaimana kita mengetahui isi dari bab 1. Secara substansi kita pernah mungkin saudara pernah bahas juga, pernah tahu ya, bahwa isi dari bab 1 itu terdiri dari pendahuluan itu ya, isinya ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang lain-lainnya kok tidak ada, seperti sistematika atau identifikasi masalah ya. Itu bagian yang additional ya, tambahan saja. Namun di bab 1 itu substansinya tidak boleh hilang dari keempat unsur ini. Apa itu? Yang pertama, mengapa kita memilih masalah tersebut yang akan dijadikan penelitian? Maka kita akan menceritakan hal tersebut, jawabannya ada di latar belakang masalah. Jadi kita menguraikan mengapa kita memilih judul itu dengan alasan-alasan, dengan struktur-struktur yang sistematis. Jadi mulai dari idealnya seperti apa, faktanya bagaimana, lalu solusinya apa gitu ya, untuk latar belakang. Nanti kita bisa cek. Nah, yang kedua, yang tidak boleh hilang dalam penelitian itu, lalu kalau masalahnya demikian, lalu pertanyaan penelitiannya apa? Nah, inilah yang dikatakan research question ataupun rumusan masalahnya. Nah, masalahnya itu dibuat dalam bentuk dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Itulah rumusan masalah yang mesti ada. Dan berikutnya, tujuan penelitian ini apa? Maka tujuan penelitian itu mengacu kepada apa yang menjadi masalah yang sudah kita rumuskan. Dan terakhir, kalau masa penelitian ini dijalankan, kira-kira manfaatnya buat siapa? Ya, untuk apa? Nah, itulah masuk ke dalam poin manfaat. Jadi, 4 hal ini penting untuk kita pahami ketika kita akan melakukan penelitian. Jadi, masalah itu sebetulnya adalah pokok ya dalam melakukan penelitian. Kalau tidak punya masalah, maka sulit untuk menulis di dalam latar belakang masalah. Oke, sekarang kita bahas dulu terkait dengan isi latar belakang masalah. Ya, poin ini sudah jelas ya, isi dari pendahuluan. Kalau yang ada identifikasi masalah bagaimana? Silahkan di-insert, namanya juga identifikasi. Dari latar itu diidentifikasi masalahnya, ditulis. Tidak semua masalah yang diidentifikasi oleh kita itu akan kita teliti. Karena itu setelah identifikasi baru ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah masalah yang akan kita teliti. Baik, saya tidak akan tambah yang lain-lain. Jadi teman-teman fokus saja pada 4 poin. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Itu standarnya. Bila ada hal-hal yang ingin ditambahkan atau yang ditanyakan, nanti di ujung ya. Baik, berikutnya, apa isi dari latar belakang masalah? Kita menulis kemana, apa dulu ya, mulai dari mana, bingung nulis rumusan itu. Jangan bingung ya. Karena kita sudah punya masalah yang akan diteliti,
menulisnya akan mudah di latar itu. Mulai dari apa? Mulailah dari hal-hal yang sifatnya ideal, ya. Ideal. Misalnya ada yang mulai dari pembelajaran itu memerlukan berbagai faktor-faktor yang mendukung, ya misalnya, atau misalnya tujuan dari belajar PAI adalah untuk bla bla bla, itu hal-hal yang sifatnya general dulu, ya. Baru nanti atau isu-isu yang hal-hal yang semestinya, ya, yang ideal-idealnya, lalu masuk ke bawahnya lebih mengkerucut, ada faktanya. Faktanya nggak begitu. Nah, itu namanya gap. Jadi, ada idealnya, ada faktanya. Ya, idealnya pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu dapat dipahami oleh siswa dengan baik. Ya, sehingga siswa dapat menyerap pembelajaran dengan maksimal. Hasil belajarnya memuaskan. Itu idealnya begitu. Tapi faktanya, nah itu. Maka fakta itulah menjadi gap antara yang seharusnya dengan kenyataannya. Itu mesti muncul di bab 1. Jangan sampai gapnya hilang. Kalau gapnya hilang, jadi apa masalahnya penelitian ini? Begitu ya. Jadi ada riset gap. Kok saya gap riset ya? Sebenarnya riset gap. Ini ada gap riset gap. Dibalik, ini Indonesia. Berikutnya, apa sih maksudnya riset gap itu? Mungkin bahasa kitanya ada fakta dan data kenyataannya. Fakta atau data tuh sesuatu yang real yang kita temukan di lapangan. Dan juga ada sesuatu yang idealnya di dalam tulisan latar belakang itu, ya. Yang tadi kita bahas kan, idealnya begini, tapi faktanya seperti ini. Kalau begitu kita perlu diadakan sebuah tindakan. Tindakannya adalah ya, ini, tapi kita tidak langsung bilang ini. Ininya itu harus dengan reasoning, dengan alasan-alasan yang mendukung, ya, dengan fakta-fakta, data-data juga gitu ya. Karena hasil belajarnya rendah, maka kita akan menggunakan picture and feature. Tiba-tiba kok picture and feature? Dari mana ceritanya? Langsung tweet keluar obatnya. Dikasih tahu dulu ya, bahwa dengan masalah seperti ini ada beberapa cara yang bisa ditawarkan dengan misalnya dengan menggunakan ini. Nah, adapun yang akan dipilih oleh peneliti misalnya ini dengan alasannya adalah apa? Didukung oleh sebuah teori bahwa dengan metode ini siswa lebih dapat memahami misalnya pembelajaran SKI karena siswa dapat memetakan dari hasil yang sudah dipelajari sehingga mudah dipahami. Karena itu metode mind mapping misalnya mampu meningkatkan hasil belajar SKI. Pada metode mind mapping siswa dituntut untuk bla 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 bla. Nah, itu reasoningnya. Memahami konsep misalnya di mind mapping itu, memetakan hal-hal yang penting gitu ya. Nah, berikutnya atau bahasa lainnya selain dari riset gap, fakta data dan juga ada hal yang ideal, bahasa lain pernah dengar enggak? Das Sein, das Sollen. Das Sein, das Sollen. Itu mesti ada. Apa das Sein, das Sollen? Sesuatu yang kenyataannya dengan sesuatu yang semestinya. Ya, das Sollen kayaknya das Should. Sesuatu yang semestinya seperti apa, tapi faktanya seperti apa. Itu ya, ada gap das Sein, das Sollen. Jadi, pastikan di bab 1 saudara ada biasanya yang terlupa adalah gapnya, masalahnya. Jangan lupa di dalamnya ada masalah yang memang akan diteliti. Contoh, baik. Berikutnya contoh. Ini saya ada contoh begini. Mungkin ada di punya siapa ya? Ini saya ambil searching lalu saya perhatikan ternyata di sini begini. Dia di atasnya menyampaikan sesuatu yang ideal, sesuatu yang idealnya terkait dengan pembelajaran. Lalu sudah dia memaparkan tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan atau apapun sampai ke bawah. Lalu dia bahas juga hasil belajar ya. Katanya nih, poin terakhir kalimat yang kita bisa kutip, semakin tinggi nilai yang didapat mayoritas siswa, maka semakin berhasil pula proses pembelajaran. Artinya keberhasilan siswa itu sangat menunjukkan, mengindikasikan kepada keberhasilan dalam pembelajaran. Karena itu Karena itu nilai atau penguasaan siswa terhadap pembelajaran itu penting. Nah, ini kan idealnya begitu di atas. Tapi dia
kasih gapnya, ada masalah, ini masalahnya. Kalau PTK harus real ya, karena kita actionnya di dalam kelas, jadi kita harus betul-betul menemukan masalah itu dalam kelas. Kalau ngarang mungkin agak susah gitu ya. Tapi paling tidak saudara tahu teorinya, bahwa di dalamnya harus ada masalah. Masalahnya contoh seperti ini, dia mengatakan, berdasarkan wawancara dan observasi singkat yang dilakukan peneliti di kelas 5 SDN, bla 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 bla, didapati nilai IPS yang dicapai saat ujian akhir semester 1 tergolong rendah. Ya, dengan jumlah siswa sekian, rata-ratanya sekian. Ya, sedangkan siswa yang tuntas berjumlah 20. Yang tidak tuntas masih ada 3 orang. Jadi, ini data. Dari mana kita bisa bicara tentang seperti ini? Ya, tentu ada riset awal. Riset awal itu maksudnya kita datang ke sekolah, melakukan wawancara ataupun observasi kepada guru yang menjadi mata pelajaran yang kita akan riset itu. Kalau posisi kita adalah sebagai peneliti yang bukan guru, karena kita tidak tahu fakta di lapangannya. Tapi kalau posisinya itu adalah guru sendiri, maka guru itu bisa menuliskan berdasarkan hasil refleksi pada ujian akhir semester 1, pada hasil ujian masih didapati bla 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 dan seterusnya, barulah dia memikirkan solusinya apa di bawah. Ini ininya, mesti ada ini. Apa ini namanya? Ini faktanya. Ya, di bawahnya baru nanti isinya solusi-solusi yang ditawarkan. Boleh didukung oleh buku teori dan juga boleh didukung oleh hasil-hasil riset yang relevan. Jadi kadang-kadang hasil-hasil riset yang relevan itu tidak hanya display di satu sub, tapi juga perlu digunakan untuk mendukung deskripsi-deskripsi yang kita sampaikan di bab 1. Begitu ya. Berikutnya ini rumusan masalah jelas ya. Poin intinya di sana. Kadang-kadang kita tidak lihat ini nih, tidak lihat riset gap-nya ya, atau apa masalahnya. Nah, jadi sekarang saudara sudah punya poin, tidak boleh terlewat riset gap. Berikutnya adalah bagaimana menentukan rumusan masalah. Jadi tadi masalahnya sudah kelihatan. Kalau di sini kan masalahnya adalah siswa hasil belajarnya rendah pada pelajaran IPS. Kalau siswa hasil belajarnya rendah, tentu kan dia akan memperbaiki hasil belajar. Dengan metode apa dia memperbaikinya? Maka tindakan yang dia lakukan itulah yang menjadi keseluruhan dari PTK. Ada solusi, ada tindakan berupa ada solusi berupa tindakan, dan juga ada masalah yang akan diperbaiki. Maka kita akan melihat bagaimana berjalannya tindakan itu dalam memperbaiki masalah, gitu kan? Itu yang akan diriset, itu prosesnya sampai kepada tahap akhir. Maka di dalam rumusan masalah itu kita perlu buat sebuah pertanyaan sehingga mudah untuk dijawab. Jadi rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Nah, rumusan masalah pun harus selaras sesuai dengan judul. Kalau judulnya misalnya meningkatkan hasil belajar SKI dengan mind mapping, maka kita akan melihat bagaimana itu proses mind mapping bisa meningkatkan hasil belajar SKI misalnya ya. Nah, judul dari yang tadi kita bahas nih, masalah yang tadi kita bahas, dia meletakkan masalahnya seperti ini. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah secara umum, yaitu bagaimana penggunaan media video dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada kelas 5 SD negeri bla 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 bla. Jadi terlihat bahwa solusi yang akan dilakukan adalah melalui penggunaan media video. Terus, masalah yang akan diatasi adalah hasil belajar IPS. Dan ciri dari PTK harus definitif, harus jelas kelasnya di mana. Maka ditulis kelas berapa. Kelas punya sekolah dong, sekolah apa. Nah, tempatnya di mana, lengkapi. Jadi seperti inilah rumusan masalah yang substansi, yang penting ini di sini ya. Jadi kedua-duanya harus tergambar. Cukup satu saja? Ya boleh satu saja. Nanti penjelasannya kan di dalamnya bisa mendeskripsikan seperti apa penggunaan medianya, ya, seperti apa hasil belajarnya,
Lalu nanti dilihat apakah hasil belajar dengan menggunakan media video itu bisa meningkat. Begitu ya. Jadi teman-teman silakan merumuskan, dan mungkin lebih awal itu harus menentukan masalahnya ya. Jadi masalah, balik lagi ya, ini masalah penting. Jadi saudara harus betul-betul mencerna masalah apa yang akan saudara bahas, lalu solusinya apa. Jadi kalau PTK itu jelas, masalahnya apa, solusinya apa, di kelas apa. Ingat bahwa itu bukan halu ya, harus datang, harus ke sekolah tuh bukan datang dalam arti, harus pastikan masalah itu memang masalah yang terjadi di dalam kelas ya. Kalau untuk latihan-latihan oke lah, dibuat latihan-latihan dulu seperti itu, tapi nanti ketika untuk membuat riset yang real, yang benar-benar yang riset saudara ya, berkonsultasilah dengan guru, ataupun kalau memang saudara seorang guru, lakukanlah refleksi kira-kira masalah apa yang dihadapi oleh siswa-siswa kita. Lalu saudara pikirkanlah solusinya, dan solusi itu memang harus berdasarkan atas teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang mendukung. Baik, sampai sini selamat menulis bab 1 ya, perhatikan poin pentingnya. Bila ada pertanyaan-pertanyaan dapat ditulis di kolom yang disediakan atau di bawah komentar-komentar yang tersedia. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.